Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israel mengumumkan blokade total jalur Gaza yang mencakup larangan memasok makanan, air, bahan bakar minyak, dan memutus aliran listrik untuk memerangi kelompok bersenjata Hamas. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun, mengatakan pemerintah dan rakyat Palestina akan bertahan menghadapi serangan dan blokade Israel. Selain itu, negara Arab hingga dunia global termasuk Indonesia juga terus mendukung Palestina. Negara seperti Jordan, Arab Saudi hingga Mesir bahkan telah berusaha mengirimkan bantuan kemanusiaan tetapi dihalangi Israel. Blokade bahan bakar minyak yang dilakukan Israel beberapa minggu terakhir telah memicu krisis pasokan listrik hingga mengancam jutaan nyawa masyarakat Gaza. Mencegah bertambahnya korban jiwa akibat krisis ini, kini masyarakat Gaza mulai putar otak untuk bertahan hidup. Salah satunya dengan beralih memanfaatkan oven tanah liat untuk memasak sebagai pengganti kompor. Pengeboman tentara Israel terhadap Gaza mengakibatkan terjadinya kelangkaan bahan pangan seperti tepung, roti, air, dan lain sebagainya. Salah satu dampak yang dirasakan oleh rakyat Gaza ialah kelangkaan gas dan listrik, sehingga mereka tidak dapat menggunakan oven yang berbahan bakar gas dan listrik untuk membuat roti. Penggunaan oven tanah liat menjadi alternatif bagi rakyat Gaza pada saat ini. Salah satu warga Gaza yang menggunakan oven tanah liat ialah Hajjah Al-Jamil. Jamil yang kini tengah berada di kota Khan Yunis membuat oven tanah liat ini untuk membuat kue bagi anak-anak dan tetangga di sekitarnya. Jamil meminta pada anak-anak untuk mencari kertas, karton, ataupun kayu bakar sebagai bahan bakar oven tanah liat dan juga sebagai pengganti gas yang semakin langka di Gaza pada saat ini. Hal ini dilakukan oleh mereka setiap hari hingga matahari tenggelam. Jamil juga mengatakan pada media Al-Quds Al-Arabi bahwasanya hampir lebih dari 10 jam ia memasak roti untuk semua orang yang berada di wilayahnya, termasuk juga para pengungsi. Ia memasak atas dasar solidaritas dalam keadaan sulit tanpa adanya imbalan materi. Tetangganya yang bernama Ahmed menambahkan bahwasanya dia dan orang dewasa lainnya saling membantu untuk memasak roti bagi anak-anak yang dinilai tak berdaya jika dibandingkan dengan orang dewasa pada masa sulit seperti saat ini. Ahmed juga mengatakan bahwasanya ia membuka toko rotinya bagi seluruh rakyat Gaza. Ia menyisihkan sebagian roti untuk keluarganya dan sebagian roti lainnya untuk semua orang seperti pengungsi ataupun orang yang lewat di depan tokonya. Ia juga mengizinkan orang-orang itu untuk membuat roti mereka sendiri dan hanya membayar tepung dan kertas saja. Selain itu, Ahmed juga mengatakan bahwasanya ia membuat oven tanah liat ini dari 5 tahun yang lalu dan pada saat ini oven tanah liat menjadi satu-satunya barang yang berharga. Rim Al-Qurt menambahkan bahwa kayu dan dedaunan sederhana diperoleh dan dikumpulkan dari jalan-jalan hingga ganggang dalam upaya menyediakan roti bagi para pengungsi. Muhammad Samor juga menegaskan bahwasanya pada siang hari di Gaza hanya terlihat gedung-gedung yang rata dengan tanah dan malam hari hanya gelap gulita kecuali apabila tentara Israel meluncurkan rudal fosfor ke negeri ini. Adapun Amer Al-Farah mengatakan bahwa gas, solar, bensin, dan listrik menjadi bahan bakar bagi hampir setiap mesin. Jadi memutus bahan bakar tersebut dari Gaza sama saja mengutuk masyarakatnya untuk kembali ke masa lalu. Mengenai pendapatnya tentang penggunaan kembali ke oven tanah liat pada saat ini, Amir Al-Farah juga mengatakan bahwa jikalaupun pada akhirnya Gaza kembali ke karo, tenda dan tanah liat, atau bahkan jika masyarakat kembali melakukan barter, dan juga jikalaupun tentara Israel membalikan waktu dan mengebomnya dengan senjata, tidak akan pernah menghapus identitas atau menduduki tanahnya. Insira Salim Al-Akra, seorang pembuat oven tanah liat tradisional yang berumur 53 tahun mengaku, oven tradisional yang terbuat dari tanah liat, kotoran hewan dan jerami kini mulai diminati masyarakat Gaza. Usaha oven tanah liat ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan di keluarga Al-Akra setelah Israel membakar perahu milik suaminya. Meski mengalami lonjakan permintaan, namun Al-Akra mengungkap akan tetap mempertahankan harga lamanya. Adapun harga untuk oven terkecil dibanderol sekitar 80 shekel atau 355.000 satuan kurs, Rp4.190. Sementara oven besar dijual seharga 150 shekel atau Rp628.000.
Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain, terutama pada saat-saat seperti ini, ucap Al-Akra. Tidak hanya itu, akibat krisis tersebut banyak warga Gaza yang beralih menggunakan kayu bakar untuk memasak atau sekedar merebus air dan memanggang roti. Anak Gaza berpotensi alami stunting dan gizi buruk. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mengungkap, saat ini ratusan anak dan balita terancam mengalami stunting dan gizi buruk lantaran tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup akibat tindakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang melakukan blokade pasokan listrik, bahan bakar, dan bahan pangan. Sebelum 7 Oktober, sebanyak 33% penduduk menghadapi kerawanan pangan. Kini dapat kami pastikan bahwa 100% penduduk sudah menghadapinya, kata Direktur Jenderal FAO Ku Dong-yu sebagaimana dikutip Anadolu Agency. Blokade awalnya dilakukan Israel untuk melumpuhkan kekuatan militan Hamas. Sayangnya akibat aksi pemblokiran akses pangan, kini jutaan warga Palestina tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan dengan baik. Badan Pemantau Hak Asasi Manusia Euromed bahkan menggambarkan situasi yang tengah terjadi di Gaza sebagai perang kelaparan. PBB desak Israel hentikan blokade bantuan kemanusiaan. PBB mendesak Israel menghentikan blokade terhadap truk-truk kemanusiaan yang ingin masuk ke jalur Gaza, Palestina. Apalagi truk tersebut membawa air bersih dan pasokan bahan bakar minyak. Setiap jam Israel menghalangi pasokan air minum yang aman di jalur Gaza adalah nyata-nyata melanggar hukum internasional. Ini membuat warga Gaza terancam mati kehausan dan menderita penyakit akibat tiadanya air minum yang aman, kata pakar PBB Pedro Arroyo Agudo seperti dilansir Anadolu. Saya mengingatkan Israel bahwa sengaja menghalangi masuknya air bersih yang dibutuhkan Gaza adalah pelanggaran atas hukum kemanusiaan, termasuk hak asasi manusia internasional, ujarnya menambahkan. Dia menegaskan bahwa anak-anak bakal menjadi pihak pertama yang merasakan dampak krisis air dan sanitasi, terutama balita, setelah itu wanita. Korban perang yang seringkali tidak terlihat ini sebenarnya dapat dicegah. Untuk itu Israel harus mencegahnya dengan membuka blokade, ucapnya. Sejak Israel mulai membombardir Gaza pada 7 Oktober 2023, setidaknya 11.500 warga Palestina terbunuh, termasuk lebih dari 7.800 wanita dan anak-anak, dan lebih dari 29.200 lainnya terluka. Ribuan bangunan meliputi rumah sakit, masjid, dan gereja juga telah rusak atau hancur akibat serangan udara dan darat yang tiada henti dari Israel di wilayah kantong Palestina yang terkepung tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.